kelompok tani kita itu sudah ekspor sampai Taiwan, sampai Eropa bahkan itu. Jadi dari Asia, kebanyakan di Asia, di ekspor ke Asia. Terus inovasi pangan di Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Di Keraton Jogja sendiri tercatat ada ratusan, bahkan mungkin mendekati angka 1000 menu-menu baru dibuat oleh para kreator inovator pangan dari zaman-zaman sebelumnya. Di mana para inovator pada saat itu berpikir bagaimana caranya menciptakan makanan yang memiliki rasa baru yang akhirnya akan bisa disukai oleh sultan yang bertahta untuk disajikan kepada para tamu-tamunya. Inovasi ini mestinya tidak berhenti, di mana kita sudah lebih global. Indonesia harus mengambil panggung yang lebih luas bagi inovasi pangan dan untuk gastronomi di dunia. Melalui Pangan Fest ini bisa menjadi batu loncatan untuk kita bisa meraih panggung yang lebih besar bagi pangan dari Indonesia. Oke, kita masih di Foodcast, Forbil Food Podcast, Building for the Future Now. Dan sekarang bersama saya Nisa Hertami, kita sudah ada bintang tamu kita yang luar biasa menemani kita di siang hari ini. Ada Mas Untoro Hadi Suharto. Selamat siang Mas Toro ya panggilannya nih Mas Toro. Siang, Aduh, Mbak gimana Nisa? Mas? Apa kabar Mas? alhamdulillah luar biasa, ada syat. Dahsyat luar biasa. Ini kayaknya semangat banget ya tadi wajib udah datang dong. ke sini. Harus dong. Harusnya. Oke, Ya, Mas ketemu Toro, Forbil. ini kan kita sambil langsung ngobrol gitu ya. Boleh, Waduh, ini Mas Toro datang jauh-jauh. Oh enggak ya? Tadi deket ya? Ya, kalau seharusnya sih dari jarak jauh sih. Dari jarak jauh ya, dari Iya, Serumbung ya, dari Magelang Serumbung, ya. Magelang. Cuman kebetulan baru di rumah orang tua di Jalan Timur. Oke, di Jogja. Nggak jauh lah dari sini, Pak. Jadi deket. Oke. Ya, 10 menit doang. 10 menit Muter aja tapi. deket. Udah tadi sempat ngobrol juga nih Iya, sebelumnya iya, ya. Ini sama Mas Toro ini kan sosok yang sangat luar biasa ya. Bisa dibilang muda, menginspirasi kayak gitu. Waduh. Besar terus kepalanya ini, Pak. nggak apa-apa nanti asal dipegang gitu. Muda, menginspirasi, terus bisa menolong banyak orang. Utamanya di Amin. sini bermanfaat buat para petani salak yang ada di Serumbung. Nah ini Amin, dengan amin. produknya ini udah pakai kaosnya juga, ini udah branding nih salak kayak gitu. Zalak. Nah, Zalak. Ini- Jangan zalak-zalak ya, Mbak ya. oh jangan, enggak kok, saya baik hati kok ya. Mas Toro, ini kan soal salak nih. Kenapa ini boleh dijelasin dong tentang apa itu sebetulnya salak gitu. Terus kemudian kenapa sih kok namanya salak? Apakah karena itu kaitannya dengan kalau kita berbicara buah salak ya, dia kan punya nama Latin salak salaka gitu ya. Betul. Nah, itu apa memang diambil dari situ sebetulnya untuk biar brandingnya lebih dekat kayak gitu. Terus apa sebetulnya tentang salak itu, boleh dong dijelasin dong. Siap. Jadi memang Zalak Food Indonesia. Jadi itu kita kan bentuk perusahaan yang memproduksi dan memasarkan aneka produk olahan salak. Jadi khususnya untuk salak yang kita olah itu adalah salak ngelumut, dan kita bekerjasama dengan para petani salak yang ada di Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jadi memang kita lebih ke pemberdayaan pemberdayaan petani. Terus petani memang mereka ada kesulitan untuk mengolah salaknya lah, itu mau diapain, karena kan kalau pas lagi bulan-bulan ini sih, bulan-bulan November sampai Januari itu kan baru panen raya, Mbak. Panen raya, jadi kalau nggak semua kejual kan banyak yang busuk gitu. Betul ya Mas sekali. ya. Oh, Jadi oke. mungkin disortir yang bagus-bagus, yang grade A gitu kan, dijual langsung, dijual bentuk buah kan. Nah, ada masalah problem yang kecil-kecil gitu kan, dia mau diapain gitu loh, terus banyak yang kemarin itu sampai berapa tahun yang lalu sih. Jadi kita lihat di perkebunan itu sampai ditinggal, Mbak. Oh ya ampun. Ditinggal. Oke. Ya karena harganya murah banget, nggak sesuai dengan harga jualnya kan. Sampai Rp1.000 per kilo dan itu yang kecil-kecil itu ditinggal di kebun. Nah, akhirnya tahun 2019 kita mulai berpikir nih, gimana ini untuk memecahkan problem itu dan nah, berdirilah Zalak Food Indonesia. Dia memang kita mewadai para petani, untuk petani salak khususnya salak lumut gitu kan, untuk berkreasi untuk memproduksi aneka olahan dari buah salak lumut itu yang tadi itu yang kecil-kecil, yang gimana sih biar bisa lebih nilai ekonominya terangkat gitu kan. Oke. Kayak gitu. Kalau
Zala sendiri kan, kita kan ada merek namanya Zala. Kebetulan perusahaannya kan namanya Zala Food Indonesia. Oke. Cuman brandnya namanya Zala Premium. Oke. Nah, kenapa kok kasih nama Zala itu kan? Emang bener tadi Mbak Nisa bilang. Jadi nama ilmiah Sala itu kan Salaka Zalaka. Salaka Zalaka ya. Salaka Zalaka. Jangan salaka saya gitu ya, beda ya. Ya jangan Zalak. Nah Oke. itu, jadi kita ambil dari suku kata yang kedua Zalak, Zalaka, kita ambil 5 huruf pertama Zalak Premium mereknya itu. Jadi Oke. itulah kira-kira seperti itu. Jadi memang ide awalnya sebetulnya berangkat karena melihat kok di petani ketika panen raya melimpah dan ternyata produknya bisa sangat banyak ya, bahkan sampai busuk, kemudian nilai ekonomisnya pun tidak sebanding ya kayak gitu. Jadi berangkat dari situ ingin mengangkat nilai ekonomisnya salak yang terbuang ini tadinya. Betul. Supaya bisa lebih tinggi gitu ya nilainya ya Mas. Nah, waduh, Betul ini sekali. menarik sekali. Ini saya sebagai penggemar salak garis keras juga nih. Kebetulan nih, waduh, Salak senang garis tadi. keras loh, iya. Iya, saya suka banget tuh buah salak. Jadi Iya. apalagi tadi saya sama cerita ya, kenapa kemudian kok salak ngelumut gitu, varietasnya ya salak ngelumut gitu yang dipakai. Apakah karena memang di daerah Serumbung ya khususnya semuanya memang menanam jenis salak ini? Karena setahu saya kan salak itu kan ada macam-macam ya Mas ya, maksudnya yang saya tahu di kita bahkan ada yang sebutannya agak sepet-sepet tuh salak Jawa gitu Salak ya. Jawa. Saya nggak tahu itu bener ya, Iya, salak Jawa betul, ya. betul. Kemudian ada salak gading gitu ya yang kulitnya kuning keemasan kayak gitu. Nah, kenapa kemudian salak ngelumut? Siap, sedikit edukasi lagi Mbak. Jadi memang Indonesia sih punya salah satu buah eksotis. Itu salah satunya kan salak, buah salak. Dan varietas buah salak itu di Indonesia luar biasa, dahsyat, banyak banget lah. Jadi ada di Bali ada salak, tadi itu salak gula pasir, ada salak sidempuan, ada salak di daerah Sumatera, banyak banget tuh salak. Terus di Jawa juga khususnya di Sleman itu kan ada salak pondoh itu kan yang udah sangat terkenal gitu kan, salak pondoh. Dan kebetulan salak pondoh yang dimaksud orang-orang saat ini itu Mbak, itu kan bukan salak pondoh yang sebenarnya. Oh gitu. Jadi Iya, salak betul. pondoh palsu apa ya? Ya, enggak sih, mungkin karena sudah terlanjur brandingnya salak pondoh itu Oh, oke. Sleman gitu kan. Iya. Jadi terkenal se-Indonesia itu salak pondoh dari Sleman gitu kan. Cuman yang sering dilihat itu yang di pasar-pasar itu aslinya bukan salak pondoh, itulah salak ngelumut. Oh gitu. Jadi salak pondoh yang nyata itu yang gimana tuh? Salak pondoh yang nyata sekarang sudah, saya sih baru kalau main kebun sana Mbak, cuman satu perkebunan itu cuman mungkin tinggal 1 atau 2 pohon aja yang tersisa. Salak pondoh yang sebenarnya itu kan memang lisensinya dari Kementerian Pertanian, terus dikasihkan ke kelompok tani di Sleman itu kurang tahu tahun 80-an mungkin ya. Nah, itu lisensinya memang ke Sleman namanya salak pondoh. Terus Magelang sekitar tahun 90-an itu menemukan varietas baru yang bersama dengan UGM itu namanya salak ngelumut. Betulan kenapa namanya salak ngelumut itu kan bukan karena banyak lumutnya Nah, Mbak, ya. itu tadi saya mau tanya. Bukan Apa karena banyak lumutnya gitu? Iya. Kebetulan di daerah Serumbung itu ada namanya dusun, ada desa, Oke. desa atau dusun ya, dusun ngelumut. Dusun ngelumut, desanya Kaliurang. Kaliurangnya bukan Kaliurang Sleman ya, tapi Kaliurang Magelang. Kaliurang Magelang. Kecamatannya Serumbung, kabupatennya Magelang, Jawa Tengah. Jadi di situ kita tahun 90-an itu mungkin lahiran kita Mbak. Lahirannya. Itu Jangan dong ketahuan ini Iya. jadi umur. Iya, itu ditemukan varietas baru namanya salak ngelumut itu. Jadi Oke. memang salaknya ya sering dilihat lah di pasar-pasar tuh, warnanya kuning terus manis banget. Dan kalau dimakan ya buahnya tebel sama crispy ya, crunchy gitu. Renyah Pak. gitu Renyah ya. gitu. Aduh. Jadi yang masih muda pun juga masih kematangan 60 itu udah enak banget gitu kan. Apalagi kalau terlalu matang namanya masir ya. Nah, masir itu agak turun lah kadar gulanya. Cuman yang paling pas itu di kematangan 80%, 70%, 80%. Oke, ini justru unik ya, karena biasanya kalau buah-buah yang lain itu ketika dia semakin matang itu kan justru semakin manis. Nah, Iya. kalau ini malah justru makin matang malah makin sepo gitu ya, makin hambar Iya. gitu ya. Kayak apalah. Ya, benar-benar. Memang seperti itu sih. Jadi, Oke. dan ini juga sih Mbak, di salak ngelumut sih alhamdulillah juga salak ngelumut, orang-orang bilang salak pondok super itu kan, itu dinobatkan jadi salak yang paling enak sih se-Indonesia. Oh gitu. Betul. Tahun berapa itu dinobatkan jadi salak terenak se-Indonesia? Pasnya kurang tahu, cuma memang dari validasi market lah berarti. Oke. Validasi market, jadi orang-orang bilang memang, terus mungkin dari Dinas Pertanian itu kan sudah menobatkan memang buah salak ngelumut atau pondok super itu jadi salak yang paling enak. Paling enak ya. Manis,
tebel buahnya, terus renyah. Waduh. Diolah juga enak. Aduh, Mas Bisa Toro bawa salaknya nggak ini? Bawa dong. Ya udah nanti. Boleh, Soalnya kalau diceritain kayak gini saya juga jadi pengen gitu. ke kebun juga boleh Mbak langsung. Boleh. Nah, Mas berbicara soal ini nih, potensi sendiri salak ngelumut ini di Magelang dan mungkin di wilayah Indonesia sekarang kayak gimana nih, Mas? Mungkin persebarannya, jumlah produksinya kayak gitu. Oke, kalau salak ngelumut kebetulan di daerah Serumbung itu memang di situ jadi komoditi utama, Mbak. Komoditi utama di daerah Serumbung Magelang. Terus memang Mbak ya petani itu fokusnya di situ. Oke. Nah, karena memang kemarin ada problem yang tadi kayak kemarin tengkulak, terus harganya juga nggak sesuai ya nggak manusiawi lah gitu kan. Iya. Nah, akhirnya ada problem itu dialihfungsikan sih, banyak lahan-lahan petani yang dialihfungsikan jadi kayak tambang pasir, kayak depo gitu loh Mbak. Oke. Nah kan eman lah. Terus ada kompetitor juga. Jadi kalau mungkin ada sedikit salah juga sih dulu waktu pertama kali mereka menanam salak lumut gitu kan. Di bibit-bibit salak yang saat itu memang unggulan itu disebar seluruh Indonesia. Salah satunya kalau mungkin Mbak Nisa tahu di daerah Banjarnegara. Ada salak Banjarnegara katanya gitu kan. Iya. Nah, dia bilangnya juga salak ngelumut Banjar gitu kan. Padahal sebenarnya sama dari sini. Sama. Nah, itu kan karena di sana hasilnya itu memang hasilnya kalau dilihat kasat mata itu sama, bentuknya gede gitu kan. Kayak kelihatannya manis, kuning gitu kan. Cuman kalau dibandingin sama kualitas yang di sini yang di Pelereng Merapi di Serumbung itu beda jauh. Rasanya lebih enak sini, Mbak. Nah, itulah yang bikin merusak harga dulu. Oh gitu. Jadi harganya terus ya kompetitornya bersaing lah. Jadi mereka gimana caranya dapat jual sebanyak-banyaknya gitu kan mungkin, terus saking banyaknya produksinya gitu kan, terus harganya ya itu jadi sangat murah karena memang sana harganya beda tapi bentuknya sama, Pak. Sih jadi problem, jadi isu juga sih. Dan itu selisihnya untuk murah tuh maksudnya kira-kira misalnya apakah misalnya di sini 10.000 per kilo, sana berani jual separuh harga kayak gitu ya? Betul, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi itu yang kemudian merusak harga salak Pondok ya? Itu awal mula seperti itu sih. Emang ya masa lalu lah. Masa lalu, sekarang kita melihat ke masa depan yang lebih baik ya. Oke, tapi mungkin juga kalau tadi ya berkaitan dengan kualitas salak sendiri ya, saya berpikirkan ini persoalan geografis juga pasti pengaruh ya, karena kualitas tanah, kemudian kualitas air yang dia berpengaruh pada tumbuhan salak itu sendiri kan dia akan berpengaruh juga pada rasanya ya. Sangat berpengaruh. Oke. Kalau di sini kan memang kebetulan tanahnya kan tanah vulkanik Merapi, Mbak. Dan sangat subur. Alhamdulillah banget, sangat subur di lereng Merapi di Serumbung kan. Makanya dan nanam salak itu ada salak ngelumut dan sekarang ada varietas yang terbaru salak madu, itu lebih manis lagi, Mbak. Waduh. Iya, waduh. Salak madu bawa juga kan, Mas? Bawa dong. Tetap ya gitu ya. Nanti harus dicobain soalnya kalau cuma diceritain kayak gini membayangkan kan susah ya gitu. Iya, wajib. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin nih soal kemudian tentang salak, kemudian pengolahannya ternyata dari salak ngelumut kayak gitu. Betul. Nah, kan penasaran nih. Tadi saya sempat lihat beberapa ya, kita waktu ngobrol ya sebelum sesi podcast ini, beberapa produknya salak gitu. Nah, itu apa aja sih Mas yang kemudian diolah kayak gitu untuk tadi ya menaikkan nilai ekonomis salak yang terbuang ketika panen raya itu sebetulnya? Ya, itu tugas utama dari Salak Food Indonesia sih, Pak. Jadi memang gimana caranya ada problem yang tadi ada di petani gitu kan, untuk menaikkan nilai ekonomi salak yang sekarang seperti itu gitu kan. Itu bagaimana sih? Makanya Salak Food Indonesia hadir, kita meng-create produk olahan salak. Jadi harapannya sih semua dari buah salak itu bisa dimanfaatkan gitu kan. Jadi dari buahnya kita sudah mengolah jadi keripik salak, pakai metode vacuum frying, langsung digoreng gitu kan, goreng tapi tanpa minyak gitu kan. Terus ada manisan, terus ada geplak, dodol. Oh, geplak ya, itu makanan khas Bantul itu ya. Iya. Tapi diolah dari salak ya. Betul, ditambahin salak lah. Ada tambahan salaknya gitu kan. Terus itu Asnya banyak banget sih kalau dari buahnya, Mbak, termasuk ada cake, ada pie, itu buahnya. Kayaknya aku juga pernah tahu ada brownies salak gitu. Brownies salak ya, ada di daerah Kalimantan ada itu. Oh, malah di Kalimantan. Iya, malah di Kalimantan sih, jauh. Heran saya itu. Dan salak sendiri, kalau dari salak apa tadi selain keripik, kemudian tadi ada geplak tadi ya, ada dodol, terus ada manisan gitu kan. Setelah kita juga mengolah itu bijinya, Pak.
Oh, bijinya. Bijinya ya, biji Kentos? salak. Kentosnya, Oh betul. ya ampun, diolah. Saya baru tahu loh. Biasanya Iya. kalau dulu tuh tadi saya ceritakan Iya. kalau ada teman yang nakal itu biasanya tak lempari kentos ya. Itu Iya, ternyata betul. bisa diolah ya Bisa, itu. Jadi bisa. apa itu, Mas? Jadi bisa Menarik. diolah ya, sistemnya mungkin sama kayak diolah kayak kopi gitu kan. Jadi disangrai, dijemur, disangrai, terus nanti digrinder gitu kan. Jadi itu hampir, kalau orang-orang bilang itu namanya kopi biji salak. Kopi biji salak ya. Kopi biji salak. Jadi kan memang rasanya hampir sama sih dengan kopi, dan di situ juga ada kandungan kafeinnya cuma dikit banget. Oke. Jadi aman untuk lambung sih. Oh. Selain itu juga kandungannya juga luar biasa di situ. Selain banyak antioksidannya gitu kan. Polifenol untuk apa namanya, untuk anti kanker gitu kan. Anti Untuk kanker. Terus kebetulan juga ya namanya antioksidan kan banyak banget kan manfaatnya Mbak, termasuk menangkal radikal bebas, untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu kan. Oh, ini penting banget nih, apalagi Betul, ya lagi waktu- COVID iya, kayak gini. lagi pandemi situasi seperti ini. Jadi Wah. karena sudah terlalu, mungkin kemarin juga sempat viral juga sih yang kopi biji salak gitu kan. Nah, ya kita berinovasi, bahkan produk turunannya kopi biji salak, namanya wedang kentos. Dan kalau wedang itu kan memang berasal dari, ya kalau daerah Jogja itu kan ada wedangan lah. Iya, iya. Ada iya. wedang uwuh, ada wedang jahe, bajigur, serai, jahe, bajigur, ya. macam-macam itu kan. Kita nge-create produk baru namanya wedang kentos. Oke, bedanya apa nih kemudian sama kopi biji salak? Untuk bahan baku utamanya sama, jadi dari biji salak, Jadi kentos terus ya. ya diolah kayak kopi ya gitu kan. Terus kita tambahkan gula semut, gula merah. Oh, gula semut Iya, ya. gitu. Oke. Jadi memang gula merah itu kan memang kita dipilih gula itu gula dari dari kelapa ya Mbak ya. Kenapa kita milih itu, nggak dari aren atau yang lain gitu kan? Karena glikemiknya gula merah dari kelapa itu paling rendah. Jadi aman juga untuk diabetes, orang yang menderita diabetes gitu kan. Untuk kesehatan sih lebih ke herbal sih itu Mbak. Oke, jadi yang di sini untuk kentos sendiri turunannya lebih fokusnya untuk produk-produk yang fokusnya ke kesehatan ya. Iya. Karena tadi kalau aku sempat lihat tuh kopi kentos tuh bahkan manfaatnya untuk menambah kecerdasan. Nah, kayaknya makanya saya abis ini biar tambah cerdas harus minum kopi kentos nih. Ya harus dong. Saya Aduh, juga, menarik banget. sering tiap hari. Oh iya, uangnya Mas Toro nih cerdas nih, bisa bikin salah. Aduh. Mas, jadi udah ada berapa produk nih sebetulnya yang sudah diolah dari salak sendiri oleh Zalak? Oke, jadi memang sebelum situasi sekarang yang nggak kondusif nih kan. Jadi sebelum pandemi memang kita sudah memproduksi beberapa olahan salak. Jadi setiap produk olahan salak itu kita wakilkan produksinya itu 1 km. Jadi kita kemarin memang kerjasama sama petaninya, terus kita jadikan UKM. Terus setiap produk kita kayak keripik, manisan, terus ada kopi biji salak itu kan, terus ada wedang kentosnya tadi itu, terus ada geplak dodol itu kita kita wakilkan produksinya itu 1 km. Jadi memang kita pemberdayaan sih, lebih ke pemberdayaan sih. Harapannya juga mereka juga bisa berinovasi, jadi memiliki produk sendiri, dan mereka juga bisa menjual dengan mereknya dia sendiri gitu Pak. Yang sudah fix sebelum pandemi itu kan keripik, manisan, geplak dodol, sama kopi biji salak 5 itu, dan diwakilkan masing-masing 1 UKM. Oke. Setelah pandemi memang kita ya tadi tuh ada penyesuaian, ada adaptasi bisnis baru itu. Oke. Jadi nggak hanya kita yang beradaptasi ya, tapi bisnisnya juga harus beradaptasi. Iya, betul. Betulnya memang sebelum pandemi kita paksa pasarnya kan masih ke oleh-oleh, ke wisata. Jadi memang itu jadi kendala utama sih. Jadi akhirnya kita berinovasi untuk bahan produk baru. Terciptalah tadi itu ada salak dengan kemasan kaleng, buah salak dalam kaleng. Salain sirup tadi ya? Tuh. Oke. Ada wedang kentosnya sendiri gitu kan. Sama kita baru create produk baru namanya ngelangut. Ngelangut, apa itu Mas ngelangut? Bisa harus coba itu. Nah ini Masih... kan hujan kayak gini, ngelangut harusnya sambil minum wedang kentos nih, angkatan nggak apa, tapi kita sambil ngobrol ya, ada backsound hujan nih. Apa Mas? Tahu juga ya? Ngelangut itu apa maksudnya? Saya tadi, iya dong, ini kan kita sekarang nggak ngelangut sih, kita lagi ngobrol. Semangat ya Mbak. Ya, jadi memang ya itu turunannya dari keripik sih Mbak. Oke. Turunannya dari keripik salak yang tadi kita vacuum frying, terus kita olah, terus harapannya juga bisa menekan HPP, harga pokok produksinya. Jadi kita olah dengan sedemikian rupa, dan ngelangut itu memang harapannya nanti setelah pandemi kita bisa masuk ke pasar retail. Oke, amin ya. Mbak. Besok harus coba loh Mbak. Iya bener, sambil ngelangut ya nanti. Daripada gabut, mending langut.
Setuju. Itu jargonnya gitu, Mbak. Oke, oh memang Tagline-nya. tagline-nya gitu ya, daripada gabut mending langut aja cerdas nih Mas nih. Nah ini nggak apa-apa ya ini, aduh sambil hujan ya. Oke, Iya, nggak apa-apa. makanya nanti kita bisa Sadu ini, sadu. Syahdu, bener banget. Berkah turun. Oke, kemudian ini Mas mungkin aku pengen ngerti juga nih soal potensi pasar ya untuk produk-produk olahan salak ini kira-kira di masa depan tuh kayak gimana? Maksudnya membaca minat para konsumen sekarang seperti apa? Apakah cukup bertahan, cukup kompetitif kayak gitu nanti di masa depan kira-kira gimana tuh Mas Toro? Untuk apa ya? Untuk pangsa pasar mungkin di masa depan itu kan saya melihat masih luar biasa sih, karena buah yang apa ya? Buahnya sendiri pun juga peminatnya udah banyak, Pak. Saya juga peminatnya. Cuman kadang karena ada mitos-mitos kalau makan salak sembelit atau apa, dan padahal itu cuma mitos, Pak. Oh, Iya, oke. gitu. Iya, Jangan iya, percaya iya. mitos ya. Iya benar. Faktanya Fakta memang harus. faktanya itu banyak seratnya gitu. Jadi memang untuk memperlancar penyernaan gitu kan. Dari buahnya sendiri udah pasar udah luar biasa. Udah untuk kelompok tani kita itu sudah ekspor sampai Taiwan, sampai Eropa bahkan itu. Oke. Jadi dari Asia, kebanyakan di Asia, di ekspor ke Asia. Terus Cukup tinggi untuk jumlah luar biasa, ekspornya. luar Oke, biasa, luar biasa. baik. Jadi belum apa ya, kembali lagi sih belum pandemi itu luar biasa sih. Jadi sekali dari kelompok tani kita itu setiap kan gabungan kelompok tani gitu, Pak. Itu satu kelompok tani itu mungkin satu bulan dapat jatah sekitar 1 ton, 2 ton kan lumayan. Oke. Digabungin sama banyak kelompok tani yang ada di situ. Oh, banyak ya tontonan ya. Ya, itu dari buahnya. Iya. Kalau dari olahannya luar biasa lagi, karena belum banyak yang banyak mengolah buah salak itu jadi kayak gimana ya, makanan sehari-hari kayak cemilan gitu kan belum banyak, Pak. Jadi kebanyakan sih jadi makanan berat kayak cake, Oke. ya kan, kayak cake, kayak brownies kayak gitu kan. Nah ini kita harapannya jadi bisa jadiin masuk ke pasar snack sih harapannya. Jadi itu belum ada saingan kan. Ya harapannya juga jadi pionir juga sih Zala Food nanti, Pak. Amin. Ya, Wah, luar doanya juga, biasa Pak. nih. Jadi inovasi. Ya, pasti Mas Toro. Maksudnya sudah melihat ya pangsa pasar ke depannya dan memang melihat tidak banyak saingan, Betul. tetapi permintaan pasar juga cukup tinggi. Jadi Cukup sangat tinggi. menjanjikan ya untuk Sangat produk-produk menjanjikan. olahan salak ini. Nah, Mas, kan tadi kita udah ngobrolin soal ada produk apa aja, bahan bakunya apa aja, terus pangsa pasarnya apa aja. Nah, sekarang aku pengen tanya lebih lanjut ke soal food processingnya nih. Siap. Apalagi tadi kan aku ngobrol sama Mas Toro, jadi Mas Toro ini nih teman-teman, dia ini basicnya justru bukan bukan dari bagian pangan gitu atau industri pengolahan pangan, tapi justru dari IT. Nah itu Betul, gimana nih orang IT ngolah salaknya pakai komputer atau gimana? Iya, emang kalau dari background saya emang dari apa ya, akademisnya saya itu kan memang saya fokusnya di kebetulan dapat ilmu IT. Jadi saya seorang programmer, Mbak. Oh wow, programmer ya. Website. Oke. Jadi dari situ memang saya tuh selain memang udah basicnya di situ, saya penasaran sih selain tadi melihat dari apa sosial yang kita lihat gitu, problem sosial ada di situ. Saya tertantang bisa nggak sih untuk gimana caranya salak itu bisa nilai ekonominya naik tadi kan, terus bisa diproses agar bisa diterima semua kalangan gitu kan. Nah itu saya tertantang dan akhirnya ya ini apa kebetulan nekat saya ke UGM gitu kan, ke TPHP UGM, ke tanya-tanya tentang gimana sih untuk proses gimana mengolah salak yang optimal itu seperti apa, buahnya diapain, terus nanti kalau bisa bertahan lamanya itu diapain gitu kan. Jadi prosesnya biar optimal itu seperti apa. Jadi saya sih penasaran sih awalnya, terus ya pengen belajar juga sih, Mbak, karena dari tadi itu masalah sosial yang saya lihat di Serundung itu kan. Akhirnya dengan dua teman saya akhirnya tuh dua teman saya udah akhirnya belajar bareng kita untuk pengolahan salak. Terus juga UKM juga udah banyak yang didampingin sama dinas koperasi, dinas pangan juga yang udah diarahkan kalau mengolah salak itu seperti apa. Karena kan karakter buah salak itu kan unik, Pak. Gimana Mas uniknya? Diolah kadang bisa kayak namanya karbonasi. Karbonasi itu kayak mungkin Mbak Nisa tahu apa? Apel Malang. Iya. Kalau dibelah berubah warna. Iya betul. Jadi coklat gitu ya salak karena pun juga udara. sama. Salak pun juga sama. Karbonasi namanya. Itu gimana biar
nggak sampai ke situ. Jadi ada teknik yang bleaching, penyuciannya pakai zat tertentu dan ada asamnya, ada apa itu bleaching namanya kan. Oke. Nah terus bisa setelah itu kan nanti bisa diolah jadi manisan. Oke. Kan ada kayak pengawet gula. Pengawetnya Tapi semuanya bahannya food grade ya? food grade. Oke. Aman sih, Aman soalnya. ya? Semuanya aman. Bahan pengawetnya kita punya pengawetnya organik, Mbak. Oh, apa itu Mas pengawet? Dari bahan kitosan. Tahu Oh, nggak kitosan? kitosan itu yang sejenis kerang-kerangan ya? setahu Dari kulit kulit udang. Crustacea. Iya, udang. udang. Oke. Ya, kitosan itu memang pengganti. Kalau dulu kan banyak pengawet yang kimia formalin gitu kan. Aha. Nah, itu penggantinya yang lebih food grade lah. Oke. Ya itu. kitosan, Selain ya. itu juga yang terbaru kita juga udah mengembangkan salak dalam kaleng itu. Jadi kita pakai metode pengalengan yang bisa bertahan. Buah salak itu bertahan sampai maksimal 2 tahun. Oh, yang di dalam kaleng ini ya? Betul. Jadi 2 tahun. Luar biasa sih dengan proses pengalengan itu. Oke, berarti ini untuk pengolahannya sendiri masih dilakukan secara manual, rumahan gitu maksudnya, atau mungkin sudah ada semacam pabrik Industri. kecil ya, industri yang lebih besar kayak gitu. Untuk Iya. alat-alatnya mungkin kaitannya dengan alat-alatnya tuh Mas. Kalau untuk yang UKM itu memang masih rumahan lah. Jadi Oke. produksi yang tadi kan kita memang ada beberapa UKM yang kita tugaskan untuk jadi produsen, memproduksi produk kita itu. Memang mereknya dari kita yang mengarahkan untuk standarnya seperti ini. Nanti quality control pun juga dari kita. Bahkan kemasan juga dari kita. Itu memang masih rumahan. Iya, Masih iya. rumahan. Terus yang tadi untuk pengalengan memang kita karena resource-nya tinggi kan. Jadi memang kita perlu dana yang luar biasa untuk bikin mempersiapkan alatnya dan infrastrukturnya dan Iya. nah itu kita masih numpang, masih bareng sama lab TPHP-nya UGM sama Disupport dari mereka iya, ya. betul disupport dan kebetulan juga UGM juga support alat juga tapi masih kecil Oke, sih. oke, Sama kita oke. juga pinjem pabriknya gudeg kulis untuk pengalengan itu. Prosesnya kita trial di situ kemarin. Oke, Gitu. luar biasa. Jadi sebetulnya bahkan di sini juga ada proses-proses kolaborasi ya yang dikerjakan ya, Mas Toro Nggak ya. bisa jadi Superman, Mbak. Harus jadi super team dong. Iya, super tim ya, bukan Iya Superman, dong. nggak bisa apa-apa sendiri, Iya. harus didukung semuanya. Iya, harus kolaborasi. Iya, betul. Menarik nih Mas. Kolaborasi di bidang pangan. Betul. Nah, kemudian tadi kan aku diobrolin ya, tadi ada Ya. chitosan, kemudian sudah pasti ya soal bahan baku utamanya kan salak pondoh ngelumut ini sendiri. Nah, itu diperoleh dari mana, Mas? Apakah mencukupi dari petani-petani yang ada di Serumbung itu, kemudian ataukah sempat misalnya ternyata harus ambil dari luar daerah Serumbung juga, kemudian tadi ya bahan-bahan lain misalnya chitosan, semua itu bahan bakunya itu diperoleh dari mana tuh Mas Toro? Oke. Kalau bahan baku sih alhamdulillah selama ini itu Mbak, kita tercukupi selama sepanjang tahun sih kita tercukupi karena kebetulan kelompok tani, gabungan kelompok tani yang sudah jadi mitra kita itu sudah luar biasa Mbak. Jadi karena sudah terbiasa ekspor ya, sudah terbiasa ekspor kan oke. memang udah ada kayak target sebulan kamu harus produksi segini. Iya. Nah, itu kan jadi sudah terbentuk seperti udah itu ya terbentuk dan di targetnya. sana juga salahnya juga udah organik karena kan standar ekspor itu kan harus organik. Sudah Oke. semua udah disertifikasi control union organik lah ya kan untuk ke arah Eropa kan harus ada sertifikat organik. Jadi untuk bahan baku sih dari buah salaknya sih alhamdulillah selama kita jalan itu selalu tercukupi sepanjang tahun. Oke. Karena memang yang kita ambil kan memang nggak yang grade A yang diekspor. Kita ambil yang tadi itu yang kecil-kecil Ya, yang memang- terbuang tadi ya. Ya, aslinya nggak terbuang juga sih. Yang ditinggalkan yang tadi ditinggalkan bilangnya di- abandon. Iya, ditinggal. Salak abandon, Kasihan kasihan. lah, gitu. Nah, itu. Jadi alhamdulillah sih karena ya petani juga support banget sih sama kita ini mau diapain terus kalau dijual ke tengkulak juga rendah gitu kan harganya. Iya, Jadi iya. kita olah sih. Memang untuk masalah dari supply chain sih alhamdulillah juga udah mencukupi dari Serumbung sendiri, Mbak. Oke, jadi Udah nggak sangat perlu mencukupi. ambil dari luar daerah gitu ya? Belum. Masih ya, belum ya. Harapannya juga kita harus mempertahankan salak ngelumut karena kalau kita ambil dari tempat lain kan salaknya beda. Oke, ya karena Bahan memang bakunya tadi beda. tekstur khasnya ya. Nah, Khasnya. tadi terkait ini Mas, bahan baku ya yang didapatkan dari salak ini biasanya untuk sekali produksi untuk macam-macam produk ini menyerap berapa kilogram gitu untuk bahan baku salaknya sendiri? Untuk memang tiap produk masing-masing ya Mbak ya. Jadi memang ada yang tadi ada yang kita pilih yang kecil-kecil mungkin, tapi tetap ada yang besar-besar juga karena ada treatment khusus yang ada kematangan grade-nya
seperti apa, terus kematangannya Itu untuk produk apa tuh yang ada treatment? itu manisan, Oh, terus sama untuk keripik yang vacuum frying. Jadi Oke. kalau uniknya itu kalau apa produk salak itu kalau digoreng vacuum frying tadi itu, kalau terlalu matang salaknya itu jadi ada kayak keluar itu loh apa namanya, kayak cairan gula itu loh apa namanya, keluar gulanya lah. gitu. Oh, oke. Jadi merah-merah itu, jadi makanya bikin karamel ya, Oh, keluar keluar kayak karamel. karamelnya itu. Jadi itu bikin cepet apa ya, cepet Nggak awet ya? minyaknya itu cepet jadi berubah warna. Oh, Nah, oke. kayak ada treatment khusus. Kita harus memilih yang kematangannya berapa gitu. 60 sampai 70%. Idealnya ya? Idealnya. Oke. Terus kalau yang kecil-kecil kayak yang anakan itu kan ada yang kecil-kecil banget kan. Jadi kalau kita buka salak ada yang kayak anaknya gitu. Iya, Nah, iya. itu kita anaknya. jadiin tadi itu yang produk terbaru kita ngelangut atau jadi dodol atau jadi geplak. Oh, Karena oke. nggak kelihatan apa bentuk salaknya kan, Mbak. Oh, dia dihancurkan ya? Betul, dihancurkan Iya, pakai iya, olah betul. mixer gitu. Saya suka banget itu padahal anakan salak ngelomot gitu. Iya, Biasanya ada 2 anak- induk, terus iya. ada 1 di tengah gitu. Sama anaknya juga. Anak saya pilihnya yang itu. Iya, biasanya kalau anak-anak kecil ya, karena Kecil. nggak ada kentosnya Betul, gitu ya, betul. mudah Langsung, dikunyah. langsung ditelan itu. Iya, Ya betul. enggak ada dikunyah dulu lah. Iya. Aduh, menarik nih Mas. Iya. Nah, kemudian ini nih mau tahu juga tentang jadi untuk proses pembuatannya sendiri nih Mas dari produk-produk olahan salak yang ada di salaknya. Salak. Salak yang ada di salak, Salak, ya. harus dibedakan nih. Itu apakah sudah menerapkan SOP-nya dan good manufacturing-nya kayak gitu? Ya, kalau untuk apa namanya? Produk yang kita produksi memang sudah semuanya sudah ada standar dan izin edarnya sih pasti. Kalau standarnya memang food grade pasti kan tadi kan Ya. untuk pengolahannya, terus izin edar kan minimal PR itu sudah ada. Pangan industri rumah tangga, terus halal juga udah ada. Terus kita juga sekarang baru proses untuk BPOM. Produk yang terbaru kan untuk manisan dan salak kaleng itu kan memang harus minimal BPOM dulu kan. Nah, itu. Terus itu untuk produknya sendiri. Terus yang apa namanya? Kayak merek dagang kita juga udah punya. Jadi kayak HKI dan paten itu sudah jelas. Jadi dari merek dagangnya dan untuk paten prosesnya juga kita sudah siapkan, Kak. Oke, jadi semua sudah sesuai harus dengan disiapin sih standar semua. ya. Ya, betul. Memang Iya. kalau kita istilahnya pengen goal atau output yang lebih baik, lebih besar, semuanya emang harus disiapkan dengan maksimal Harus ya. karena pangan kan, Pak. Kalau Iya. pangan itu kan memang resikonya kan dimakan. Langsung ke tubuh kita Iya, langsung ya. ke tubuh. Nanti kan kalau memang itu nggak aman kan itu resikonya kan bahaya. Iya, Ya betul. bahaya banget lah buat tubuh. Makanya kita harus menyiapkan itu kan standarnya dari dinas kesehatan lah, pasti Oke. harus menyesuaikan itu. Oke, jadi jangan khawatir, ini sudah Aman. dan terstandar ya pengolahannya Kalau juga. BPOM Nah, halal. terus selama proses pengolahan itu ada nggak sih Mas kendalanya kayak gitu? Misalnya tadi ternyata tiba-tiba waktu diolah berubah misalnya jadi apa kayak gitu. Tadi kan ada sempat bilang Karbonasi juga ya karbonasi, terus keluar karamelnya kalau ternyata nggak salah. Itu kendalanya apa aja tuh Mas? Memang banyak banget sih yang kita hadapi, Pak. Jadi tiap produk pun juga yang kita hadapi beda-beda. Oh gitu, Iya, oke. Boleh Iya, diceritain. kayak tadi itu kan keripik kalau terlalu mateng keluar karamel gitu kan. Nah, yang manisan itu yang kita cup kecil-kecil kayak mungkin di daerah daerah Banjarnegara ada karika itu kan. Kita Iya. sama sih, tapi itu dari salak itu kan. Orang bilang karika salak, bukan lah. Manisan salak itu kan. Iya, karika ya beda sendiri ya. Iya, banyak kan beda. Jadi itu sempet pas awal-awal memang karena kita juga baru dicoba gitu kan. Sempet karena karbonasi itu kan juga mengeluarkan kayak fermentasi juga, Mbak. Oke. Bisa kadang kalau kita nggak pas untuk prosesnya ngekapnya itu bisa meledak. Jadi pas di dalam kardus itu ada yang bocor meledak itu, Mbak. Meledak. Oke. Iya, meledak. Jadi itu untuk manisan. Terus kalau yang lain sih mungkin karena kayak geplak, dodol itu kan memang daya tahannya kan paling rendah karena ada bahan basahnya, Oke. ada gula dan ada tepungnya mungkin kan. Ada kalau geplak itu kan ada kelapa kan, ada kelapa iya. itu kan yang bikin nggak Terlalu awet ya. jadi Berapa awet. lama tapi Mas kalau untuk geblak sendiri Kalau daya geplak tahannya ya? mungkin maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan dan dia harus dimasukkan di Iya. refrigerator gitu? Kalau kita sudah pakai kalau geplak kita vakum. Kalau di Oke. Batul itu kan masih di mana ya di Bungkus masukin- biasa aja ya. bungkus biasa terus masukin toples gitu kan. Iya. Iya. Toples yang kotak-kotak Iya, kan kalau iya, lihat iya. kan. Kalau ini enggak, ini kita vakum.
per 12. Oke. Jadi kalau di vakum kan emang dia juga lebih awet ya karena dia nggak bersentuhan Betul. langsung dengan udara bebas. Ya, kayak dan gitu. bisa masukin, bisa frozen juga sih. Hmm. Masukin ke refrigerator gitu. Oke, kalau geplak frozen nanti makanya gimana? Harus diangetin dulu. Iya, enggak Aku lah. nggak kebayang soalnya. Langsung aja dan cuman Oke. ditunggu agak ya diangin-anginin dulu lah Mbak setelah dibuka itu apa plastik vakumnya dan Oh, nanti kan oke. nggak terlalu keras. Tapi menarik juga ini geplak frozen siapa tahu bisa diolah jadi es krim geplak Oh, salak gitu kali ya. Es krim salak. Iya, kita juga mau proses ke situ juga. Oh, memang ada ide untuk bikin inovasi wah, ke situ menarik juga. nih. Es Aku- krim kan buat anak-anak. Iya, oh, buat saya juga ya, Oh, saya iya, iya. juga suka kok salak. Ibu-ibu juga. Mbak ya. Kayaknya semuanya suka deh Iya, ya es krim es salak. krim Nah, manis ya. Oh, sudah mulai riset Mas kalau Sudah, gitu? sudah. Dan Oke. kita sudah nemu formulanya juga sih kalau untuk itu. Cuman Oke. karena saking banyaknya yang bisa dikerjakan, bisa Iya. diproses untuk turunan buah salak itu, gitu ya. Kita ngerem dulu sih Mbak. Jadi kita satu persatu dulu. Jadi mana yang jadi produk unggulan, terus mana yang nanti harus dihilangkan, dikebumikan. kita apa ya? Kita jangan diproduksi dulu dan kita fokus oke. cari produk yang winning produk dulu Iya, sekarang. iya. Jadi kayak yang terbaru itu kan ada ngelanggut tadi itu kan. Harapannya sih itu jadi nanti yang boom lah. itu Ya, harapannya. baca apa pasar dulu ya. Iya. Kira-kira ini mana produk yang ternyata permintaannya tinggi, yang ini mungkin yang permintaannya kurang tinggi bisa coba di hold dulu gitu ya, cari inovasi lagi. Jadi terus berinovasi sebetulnya Harus. ya Mas ya. untuk Dan cari. pandemi itu luar menarik. biasa sih Mbak, karena kita juga jadi banyak tahu sih karakter customer juga berubah. Oh gitu, ya. Karakter Berubah gimana? customer tuh berubah yang sebelumnya kalau snacking gitu kan, snacking kan biasanya makan keripik terus makan kacang gitu kan. Sekarang pizza Hut. Pizza Hut jadi snack gitu kan. Lama-lama itu nasi padang ya jadi snack gitu kan. Karena memang sekarang banyak kan orang kan di rumah gitu kan karena Iya. PSBB itu kan karena harus jaga jarak itu kan. Mereka kan lebih kebiasaannya kan pesan makannya kan online gitu kan. Snacking juga di rumah. Terus ya semua jadi snack sekarang dan sekarang trennya juga memang mengarah ke makanan yang memang cepat bisa dimakan dan bertahan lama gitu loh. Oke, Trennya jadi ke situ. lebih makanan-makanan berat ya akhirnya. trennya. Makanan berat masuk, makanan yang ringan pun tetap masuk karena kan snacking Mbak. Iya, Snacking. iya, iya. Snack yang aslinya juga ya sebelumnya snack keripik itu kan ya masuk juga kan. Oke. Nah, itu perubahan itu juga kemarin kita dapat dari pas kita ada acara dari Kementerian Pariwisata sih. Akhirnya dapat insight itu. Oh ya bener juga sih sekarang banyak customer yang dia lebih seneng pegang gadget untuk pesen makanan, pesen makanan. Terusnya kita juga gimana cara untuk menyediakan kebutuhan mereka dengan produk olahan salak yang bisa langsung diorder dan bisa bertahan lama itu aja sih. Menarik. Jadi langsung juga harus melakukan adaptasi bisnis baru tadi ya. Iya, Yang orang luar biasa. Harus lah. Nah, tadi kan sempat disinggung ya di awal obrolan kita bahwa dari Zalak ini kan juga mengelola membina UMKM Betul. ya. Nah, sebetulnya kemudian bagaimana sih keterlibatan UMKM ini dalam supply chain Zalak sendiri? Ya, kalau kebetulan UKM kita itu kan memang mayoritas kan mereka tuh asal basicnya petani, Pak. Oh gitu. Biasanya petani Oke. salak dan petani salak dan kita berdayakan, kita gimana ya? Jadi kita kasih pelatihan untuk mereka bisa memproduksi olahan salak gitu kan. Olahan salak. Jadi setiap UKM itu memang karakteristiknya masing-masing dan spesialisasinya masing-masing gitu ya. Ada yang expert di bikin geplak, ada yang expert bikin keripik, ada expert bikin manisan dan jadi memang kita arahkan dan alhamdulillah juga yang support banyak dari dinas pun juga support, dari UGM pun juga support. Di karena basicnya petani ya, memang mereka juga menyesuaikan juga untuk supply chain, untuk apa? Untuk bahan baku. Pasti mereka gimana cara mencari dan akhirnya tetap 1 tahun itu pasti ada kan. Ya basicnya memang kelompok tani dan mereka juga sudah ekspor juga yang udah ada pressure sendiri untuk ekspor, harus ada menyediakan bahan yang produk yang harus gitu dan per bulan harus ada targetnya dan mereka sudah sangat terbiasa sih. Jadi sih no problem. Jadi sih. sangat membantu ya, Sangat karena membantu. sudah sejak awal istilahnya terbentuk Mental. kebiasaan dan mentalnya sudah seperti sudah itu. jadi karakternya sudah jadi sih untuk kita juga seleksi sih Mbak, nggak semua yang semua UKM
semua petani dan UKM kita berdayakan. Kita Oke. dulu di awal juga sebenarnya kayak ya seleksi dulu lah. Audisi. Audisi Audisi Zalak ya di sini. Iya, dulu. Itu Zalak Agustus itu. itu. Saya masih Oke. ingat banget itu. Oke, menarik nih Mas. Iya. Nah, kemudian kan tadi kalau kaitannya akhirnya dengan produk-produk dari UKM ini ya, tadi sesuai expertise-nya masing-masing Ya, kan. expertise-nya masing-masing. Dia kan ada kualitasnya. Nah, ini kemudian kualitas standarnya gitu ya. Itu ada tantangan nggak sih atau ada kendala sebetulnya dari Mas Toro sendiri, dari Zalak sendiri untuk berusaha meningkatkan kualitas produknya dari UMKM ini? Kendala, oh ya pasti ada Mbak. Pasti ada. Iya, apa kendalanya? Jadi Biar ada kita bisa satu berbagi. ini Nah, iya. ceritanya lucu juga sih. Jadi Iya. cerita dari satu mitra UKM kita itu kan memang mereka itu kelompok tani Mbak, Oke. kelompok wanita tani. Mas. Oh, kelompok wanita ini kan tani. enggak hanya individu kan. Aha. Jadi memang kita ada yang individu, ada yang kelompok. Kelompok wanita tani itu kan istrinya Bapak Tani Salak itu kan. Terus mereka bikin kelompok, terus bikin itu tadi ya kita arahkan untuk jadi bikin KWT, kelompok wanita tani Kelompok kan. wanita Salak tani. Lumut gitu kan. Oke. Jadi ya karena ibu-ibu dan karena mereka banyak kepala gitu kan. Ya biasalah ada sedikit konflik terus. Nah, itu yang jadi PR juga buat kita. Karena saking mereka gimana nggak bisa bareng kan karena banyak kepala sih ya, banyak kepala akhirnya bahan produknya saya itu produknya Zalak itu kadang standarnya itu berubah-ubah. Nah itu ya itu cerita yang lucu sih karena hubungannya sama ibu-ibu. Sama ibu-ibu kadang ya ada yang rempong mungkin kan. Oke. Ada ya itu cuman masalah kita lebih ke pendekatannya aja sih Mbak. Jadi mungkin kalau kita sudah tahu polanya gitu kan, kita pegang satu orang yang itu harus tanggung jawab utama sih. Oke, jadi sudah diterapkan quality controlnya Sudah ya. SOP standarnya SOP oke. memulai harus ada SOP-nya sih. Ya, Kan ya, kalau nggak gitu nanti quality control kita juga kacau kan, nggak ada standarnya kan, Ya. sayang toh. Iya betul. Sayang Nanti banget. berubah-ubah kan Berubah-ubah. pasti konsumen juga nanti yang akan Betul. kena Menilai, imbasnya juga, betul, kena menilai imbas. kan mereka. Iya. Wah ini kemarin rasanya kayak Tetap gini, manis kok, sekarang ini kayak jadi gini. nggak manis, gitu. Mungkin yang bikin ibu-ibunya lagi galak, yang sekarang Aduh, lagi banyak. lagi dapet gitu kan. Ya itu aduh, lucu. Iya. Jadi ada pendekatan pribadi juga ya, harus komunikasi ada. ya. Oke. Jadi itu dia penerima curhat juga sih saya, Mbak. Ada ibu-ibu namanya kan. Iya dicurhatin. Iya, Mas dicurhatin. menarik nih. Nah sekarang kita mungkin ngobrolin soal food certificate sendiri ya. Tadi kan Iya. kalau sudah sesuai standar, sudah sesuai SOP apa semua, sebetulnya sudah ada sertifikat apa saja yang sudah diterima oleh Zalak? Sertifikat kalau yang sekarang udah kita dapetin itu kan PRT ya pasti kan. PRT pangan industri rumah tangga, Iya. halal. Ya. Terus BPOM. BPOM terus ada kalau dari bisnisnya kan kita sudah CV, humaniter. Terus yang ini baru proses sih HKI memang nggak cepet kan Mbak. Jadi Iya, paling nggak betul, berapa proses tahun lumayan. kan sampai Iya. 5 tahun mungkin ya. Kita sudah proses sih. Jadi mungkin kalau di webnya HKI itu kan masih banding gitu kan. Jadi itu sih kira-kira. Jadi Oke. udah Nah itu lumayan tadi mungkin bisa di-sharing juga nih Mas. Gimana sih cara buat mendapatkannya gitu? Terus ada kendala nggak selama untuk mengurus sertifikat itu tadi? Kalau alhamdulillah sih selama ini kita dimudahkan sih Mbak karena Oke. dari dinas koperasi dan UMKM kan dari Magelang sendiri atau dari sini kan. Yang khususnya kan dari Magelang kan. Mereka sangat support kan sama UKM. Jadi untuk sertifikasi minimal kayak PRT atau halal itu mereka sudah mensupport dan digratiskan Mbak, fasilitas lah. Oke. Kalau ada mau fasilitas pribadi dari juga pemerintah bisa. ya. Cuman memang Iya. kalau mendapatkan fasilitas kan memang harus kita jadi pendampingannya dinas koperasi gitu kan, dan UKM kan, di Magelang gitu kan. Jadi kita sudah masuk dan yaitu dengan kita sudah tergabung, maksudnya udah ngeling sama dinas koperasi dan UKM, kita sangat dimudahkan sih untuk mendapatkan sertifikat itu. Oke. Gratis lah. Iya, jadi memang Iya, support terima dari kasih pemerintah pemerintah. juga ya. Terima kasih. Aduh, oke luar biasa nih Mas. Kemudian tadi ya kita udah ngobrolin dari bahan bakunya, produknya apa aja, terus standar produksinya gimana. Nah, sekarang aku juga pengen tahu nih soal food marketingnya, pemasarannya gimana. Jadi ada strategi
pemasaran khusus yang dilakukan? Mungkin ini tadi kaitannya nih sama backgroundnya Mas Toro nih Iya. di dunia IT ini ya. Iya. Tadi kan apa itu kemudian ilmu di situ juga diterapkan di strategi pemasaran mungkin? Iya, pastilah. Asik. Gimana, boleh diceritain dong? Betul kan memang basic saya kan IT, jadi saya sedikit tahu sih tentang internet marketing, Pak. Internet marketing kebetulan juga basic kayak programmer juga. Jadi awal-awal dulu sih emang kita mempersiapkan dari digitalnya dulu sih, lebih ke digitalnya Oke. dulu, terus kita siapin website, kita siapin sosial media gitu kan. Terus marketplace juga udah kita bikin gitu kan. Semua udah kita listing di semua marketplace. Nah, untuk pengoptimalan sih lebih ke mungkin websitenya lebih ke SEO, search engine optimize dan terus banyak nyendel dari Malaysia gitu kan. Dari situ ada yang tanya-tanya tentang keripik salah gitu kan. Itu masuk ke website kan. Kebetulan pakai tekniknya namanya SEO dan terus ada Sorry, tadi SEO apa Mas? search engine optimize. Nah, itu gimana itu? Itu mengoptimalkan search engine untuk gimana ya? Jadi menambah traffic ke website kita gitu loh. Oke, jadi misalnya dari per keyword Google atau apa keywordnya Iya. keripik salak, jadi langsung Jual masuknya salak ya, jual masuknya ke salak. website Salak Food gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Selain itu juga kita budgeting juga sih. Jadi ada Facebook Ads, Instagram Ads, ada Google Ads gitu kan. Kita udah nyobain semua. Memang saat ini sih kita baru mau kita gencarin sih. Sebelumnya karena kita sudah sangat nyaman dengan dunia wisata gitu kan yang sudah ada gitu loh Mbak, wisata Jogja dan Magelang gitu kan. Kita saat itu kita titipin ke oleh-oleh, toko oleh-oleh gitu kan. Memang karena ya saat ini memang harus ada penyesuaian banyak hal kan. Ya ini mulai detik ini sih mungkin mulai saat ini kita selain kita bikin produk baru, kita juga melakukan pemasaran baru di Pemasaran baru yang seperti adaptasi apa tuh? marketing ya. Tadi itu jadi lebih ke masifnya ke digital sih. Oke. Kita viralkan ke digital gitu Mbak. Iya, jadi dioptimalkan di digitalnya ya. Ya gitu. Mungkin Mbak Nisa menjadi ambassador mungkin bisa. boleh. Salak, ya. Salak nih ya. Kebetulan tadi saya cerita juga memang Iya. ada keluarga juga yang Iya, luar biasa. Iya, sih. jual Udah sangat tahu lah tentang salak. Salak ya. Nah, ini kalau berbicara soal pangsa pasarnya sendiri, sebetulnya Zalak ini pangsa pasar yang paling besar tuh siapa? Apakah di dalam negeri, luar negeri, terus mungkin milenial kah gitu kan? Kalau kita apalagi kaitannya berbicara dengan pemasaran digital ya, karena sekarang kan yang banyak mengkonsumsi digital itu kan anak-anak milenial ya. Sebenarnya kita juga milenial ya. Milenial hampir kick off tapi. Milenial hampir kick off. Memang itu Mbak. Jadi pangsa pasar kita memang sebelum tadi memang tadi itu kan saya ceritakan masih ke oleh-oleh dan masih ke wisata dan pasar wisata sih memang kalau wisata ngikutin alur aja sih. Jadi flowing aja di situ. Cuman saat ini memang kita harus menyesuaikan juga sih untuk menarget pangsa pasar yang lebih luas lagi. Jadi harapannya sih kita bisa masuk ke itu pasar retail. Oh, retail ya. Pasar retail dan tentunya juga yang nanti milenial sih yang utama sih. Ini karena mereka juga senang snacking tadi itu kan. Jadi harapannya juga kita mengarah ke situ dan bisa jadi cemilan tiap hari lah kan. Ya, makanya tadi tagline-nya apa tadi yang ngelangut tadi? Daripada gabut Daripada mendingan. mending langut gitu. Itu milenial Iya, banget bisa sih. harus coba produk yang baru Pak. Beneran. Oke, siap ditunggu Mas. Terus ada kendala nggak sih selama memasarkan produk-produk Zalak ini sendiri? Kalau kendala ya semua bisnis pasti ada kendalanya, pasti ada kendalanya. Khususnya bagian pemasarannya tuh Mas, kendalanya apa? Kalau biasanya? pemasaran memang dari kemarin sih memang kita ya pandemi yang pastian, pandemi yang dari kita harus switch marketingnya sebelumnya ke wisata, terus kita harus ke full ke digital gitu kan. Nah itu kendalanya lebih ke kita ngepasin itu sih segmentasinya sih harus masif sih. Jadi balik lagi sih ke budget mungkin ya, ke budget kita kan masih dibatasin gitu loh Mbak. Jadi masih terbatas untuk kita masif di sosial media, di digital gitu kan. Jadi kalau kita sudah optimal di situ nanti ya mungkin kendala itu sudah nggak ada sih mungkin. Ya tetap ada cuman nggak Sudah terlalu, lebih terminimalisir iya, gitu lebih ya. terminimalisir. Oke. Nah, Ya, itu. tadi kalau nggak salah nangkep kan tadi selain produk salaknya sendiri yang memang sudah diekspor ya, produk salak ini kan apakah sudah ada yang diekspor juga ya tadi? Kalau sudah mau mengarah ke ekspor kemarin Oke, dari sudah mau Malaysia mengarah. sih. Dari Malaysia. Mereka Malaysia. apa tuh? Produknya apa yang Keripik. mereka bentuk? Oh, keripik. Keripik. Oke. Terus ada kemarin itu sih makanya kita bikin yang salak dalam kaleng itu juga maksudnya dari Malaysia juga. Bisa nggak dikalengkan gitu loh salak dan karena kalau dikalengkan memang maksimal kan bisa sampai 2 tahun. Memang standar produk buah ekspor itu kan kebanyakan dikalengkan kan. Jadi kayak yang kita lihat di solayan-solayan dan juga memang kebanyakan
buah-buah yang buah eksotis di beberapa negara, dan di masing-masing negara bisa dikemas dalam kaleng, dan itu standar ekspor sih. Kaleng itu kan standar ekspor, kan daripada nanti pakai apa yang bling, pakai yang kaca, dan lebih food grade-nya itu lebih ke yang itu sih, yang kaleng, dan gizinya juga aman di situ pakai processing. Berarti datangnya ide untuk salak yang di kaleng ini sendiri sebetulnya awalnya memang sudah berinovasi atau karena memang ada permintaan mengarah dari ekspor itu tadi? Ada permintaan. Karena ada permintaan dulu bisa ya. Enggak gitu kan? Terus bisa gitu. Apa sih yang nggak bisa itu? Pokoknya palo gade ya. Iyalah, iya. Karena kan yang penting masih dalam ranah salak gitu loh, Mbak. Iya, Jadi salak juga kalau diekspor dalam bentuk buah juga nggak bisa bertahan lama kan. Harus ada kriteria tertentu, banyak yang dari perjalanan busuk itu kan eman kan, kasihan. Eman-eman lah gitu kan. Jadi dengan kaleng itu kan harapannya juga nanti bisa menanggulangi masalah itu, yang nanti di perjalanan aman gitu buahnya, meskipun nanti sudah diproses dengan ada cairan gulanya, dengan adanya dimasukin dalam kaleng gitu kan. Nah gitu sih harapannya juga seperti itu sih. Berarti ini sudah mulai diekspor ya Mas sebetulnya? Iya, harapannya juga udah ekspor. Oke, harapannya udah ekspor lebih besar lagi maksudnya. Lebih besar lagi. Nah, selama ekspor yang sudah dilakukan di tahap awal gini, ini ada kendala nggak sih? Kendalanya memang itu sih, jadi lebih ke regulasi dan birokrasi sih, Mbak. Jadi memang kalau ekspor kan memang kalau kita jual dari eBay, jual cuma satu pieces kan udah ekspor, Mbak. Yang saya maksud ekspor itu bukan ekspor yang itu sih, mungkin ekspor yang kita kirimnya kontaineran gitu lebih loh. Masif gitu lebih ya. masif, dan itu juga luar biasa kan, harus mempersiapkan banyak hal di situ. Dari tempat produksi saya juga harus ada standarnya, harus SNI, terus ada HACP-nya, itu kan ada standar seperti itu kan. Kita juga baru mempersiapkan itu sih. Jadi baru persiapan sih untuk yang nanti lebih ekspornya masif. Kalau yang kayak jual keripik, jual buahnya cuman sekilo 2 kilo itu sudah. Kalau buah nggak bisa sih, karena itu harus masuk ke karantina atau lebih ke processing. Jadi kayak keripik itu, terus keripik ada kopi biji salak itu sudah bisa ekspor, tapi dalam bentuk kemasan cuma 1-2 itu kayak di marketplace. Iya, di eBay. Di eBay ya. Kita pakai eBay. Tapi memang proyeksinya kedepannya supaya jadi ekspor yang lebih masif tadi ya, yang konten. Harapannya juga menarik. Gitu. Ya goal kita juga ke situ. Wah menarik nih Mas. Nah, kalau tadi udah berbicara semua ini mungkin sambil teman-teman juga biar bisa belajar gitu, biar bisa ngerti gitu. Kalau mereka terinspirasi nih dari Mas Toro yang kemudian membaca situasi sosial sekitar kayak gitu kan. Terus kan sebenarnya ya untuk memulai satu usaha itu kan pasti dibutuhkan yang namanya modal ya, kita nggak bisa berpaling dari situ. Nah Mas boleh di-sharing nggak sih awal pertamanya mendapatkan modal untuk ini tuh gimana gitu, terus apakah mudah ataukah susah kayak gitu, dan mungkin misalnya nggak tahu ya, saya nggak tahu caranya Mas Toran, orang masing-masing punya cara sendiri, apakah dodoki orang satu-satu kayak gitu misalnya, ataukah ada presentasi kemudian ada orang yang memang tertarik untuk jadi investor untuk modal awalnya tuh gimana, boleh diceritain tuh Mas? Kalau bisnis itu mungkin ini sekedar cerita juga sih, sharing juga sih. Jadi modal utama itu lebih ke mental kita. Jadi memang kapasitas kita diperbaikin dulu, kita sudah siap untuk bisnis, baru nggak harus siap sih, cuman memang kita harus ada niatan ke situ. Terus nanti kita perbesar kapasitasnya, baru kita jalanin bisnis. Kalau lebih ke modal finansialnya, di modal kepala, modal mulut pun sudah sangat bisa kan. Kita tinggal presentasi, kita pitching lah gitu ke calon investor, kita ini loh Pak ada problem ke situ, saya pengen bikin solusi seperti ini, mungkin kan ibaratnya seperti itu. Nah ini proposal saya Pak, saya membutuhkan dana seperti ini, kira-kira Pak setuju atau enggak gitu kan. Jadi memang kita alhamdulillah juga dari awal dulu kita mendapatkan pendanaan langsung dari angel investornya juga teman saya sendiri sih. Jadi masih dia sangat support dengan saya juga cuman hanya cerita sih. Cerita ini ada masalah seperti ini bro dan gimana kalau kita bikin usaha dan kita bareng-bareng dan dengan pembagian profit atau pembagian equity dan nanti seperti apa nanti kita tuangkan dalam OYO. Dan jadi yang pasti lebih lagi ke diri kita, kapasitas kita sudah bisa cukup belum gitu loh, mental kita, kapasitas kita untuk mau terjun ke bisnis, karena bisnis itu luar biasa berat Mbak. Beneran. Cuman berat enggaknya kan tergantung kapasitas. Jadi lebih ke situ. Mental dulu ya. Pasti lebih mental dulu. Nah nanti finansial itu akan lebih mudah mengikuti. Sangat jadi kalau
mentalnya udah nggak jadi ya finansialnya juga akan susah ya, Akan karena mau susah. presentasi, mau meyakinkan Iya. orang gimana kalau Iya. mentalnya nggak kuat kan Iya. ya Mas. Belajar komunikasi oke. juga pasti sama Mbak Nisa nanti. Menarik. Ya ini saya juga sambil belajar nih, teman-teman juga sambil belajar. Nah, Mas Toro, sebetulnya ada harapan dan usaha apa sih yang sudah dilakukan Zalak untuk mengembangkan usahanya, khususnya dalam rangka meningkatkan modal usahanya tuh? Oke, kalau harapannya memang tadi itu kan kita juga bisa membawa olahan salak itu bisa go ekspor, go internasional. Jadi semua, jadi biar salak eksotis, buah eksotis dari Indonesia terus salak itu kan itu bisa dikenal sama internasional. Itu sudah mulai sih, sudah mulai banyak yang tahu kan salak snack fruit itu seperti apa. Terus untuk apa namanya, untuk ke depan untuk proyeksi bisnisnya itu kan, jadi lebih ke finansialnya mungkin ya, lebih ke penambahan modal, nanti pengembangan seperti apa. Kita juga sudah kemarin alhamdulillah juga ada dapat fasilitas juga dari kementerian gitu kan, dari Kementerian Pariwisata itu kan banyak banget sih dari kementerian yang memberikan akses pemodalan itu dalam bentuk hibah. Dalam bentuk hibah itu bisa banget kita akses dari Ristek, dari Kementerian Parekraf dan dari terutama dari Disperindak dan dari koperasi juga, mereka juga menyediakan program seperti kayak stimulus juga ada dan itu juga ada potensi ke situ. Untuk selain itu juga kita juga mau itu sih menggait investor nih. Mungkin harapannya juga yang paling utama kita go public, Mbak. Oke. Go public IPO. Kebetulan kemarin juga kita udah belajar tentang IPO seperti apa caranya untuk masuk kita ke bursa saham di IDX seperti apa dan harus melalui step-step seperti apa. Kita sudah mempersiapkan situ. Harapan nanti besok Mbak Nisa bisa beli sahamnya Zalak Food Indonesia. Asik. Ini berarti proyeksinya memang sudah jauh banget Iya, nih Mas Toro, ini luar biasa iya. nih. Biasanya kalau kayak gitu ada partner untuk sharing nggak tuh kan? Atau memang bener-bener itu apa istilahnya mencari tahu sendiri, atau memang kemudian ada partner yang memang bisa diajak untuk berdiskusi ya tentang bisnis ini ya? Kan ini maksudnya kita jadi buat teman-teman belajar juga nih mungkin yang mau memulai bisnis gitu. Iya. Kalau partner wajib ada, Pak. Oke. Wajib ada. Jadi kita harus ada komunitas, harus ada apa namanya, perkumpulan lah, teman-teman yang satu visi misi, yang satu mental tadi itu kan, sama pembisnis lah. Jadi memang itu sebagai penguat kita, karena kalau kita jalan sendirian nggak ada yang namanya Superman, Mbak. Harus super tim tadi ya. Harus super tim. Jadi kita kolaborasi, terus kita bisa saling tukar informasi sama masing-masing pengusaha itu kan. Jadi nggak harus produknya sama itu kan. Jadi mereka juga apa ya? Jadi banyak pengalaman yang mereka dapat bisa disaringkan ke kita. Itu yang nilainya yang luar biasa, nilai yang nggak bisa diukur dengan duit, Mbak. Jadi teman itu aset yang utama juga, teman sama pebisnis kan. Nah itu wajib ada komunitas bisnis, terus ya perkumpulan sesama food startup misalnya kan, sama penggiat food and beverage gitu kan. Karena kan dunia kan, saya kan di food and beverage gitu kan. Jadi memang saya harus berkumpul, terus harus merapat ke teman-teman yang usahanya juga food and beverage juga. Okay. Harus itu. Jadi saling belajar satu sama lain ya, berbagi pengalaman, kendala-kendalanya, karena mungkin bisa siapa tahu kendala di A ternyata bisa dipelajari kasusnya, terus kita tahu solvingnya kayak gimana ya, penyelesaiannya gitu. Cheating lah. Kalau jalan sendiri pusing, Pak. Iya, Serius beneran. betul. Memang harus ada tim dan mentor. Oke, menarik. Super tim bukan Superman. Nah, ini Mas mungkin pertanyaan terakhir nih. Sebetulnya akhirnya inovasi apa aja sih yang harus dilalui Zalak sampai akhirnya bisa ada di tahap sekarang ini nih? Inovasi yang sudah dilalui Zalak kan, memang kita masih fokus di pengolahan produk dengan produk bahan baku salak lumut. Jadi memang inovasinya, inovasi pengembangan produknya gimana tuh? Pengembangan produknya ya luar biasa. Tadi itu kan memang kita dari memang produk yang sudah banyak kita familiar lah kayak Kripe dan nah kita bikin yang tadi yang terbaru. Jadi ada salak dalam kaleng kan, buah salak dalam kaleng. Terus kita juga jual buah salaknya itu dalam bentuk kardus, jadi per 2 kilo kita jual gitu kan. Terus ada yang tadi yang langgut tadi itu, yang ini mau segera launching coming soon gitu kan. Nah inovasi produknya seperti itu sih. Jadi juga jual buah salak fresh gitu ya? Kita juga jual salak fresh juga. Iya, karena aku pikir itu menarik juga ya, teman-teman juga mungkin tahu bahwa selama pandemi ini kan tadi ya, kalau ada perilaku pasar yang berubah juga ya. Jadi muncul sayur box kayak gitu, buah dalam box. Nah ini sebetulnya
sebetulnya Iya, salak membaca dalam itu box. juga ya. Oke. Iya, betul, salak dalam box. dalam kardus. Asik. Iya, Menarik itu kira-kira. sekali nih Mas Toro, luar biasa sekali ini. Terima kasih sekali sudah Sama-sama, berbagi Mbak kisah Nisa. yang menginspirasi ini. Semoga juga jadi inspirasi untuk teman-teman ya. Saya Siap. di sini juga jadi ikut belajar nih gitu. Mungkin Iya, nanti saya saya lihat masih banyak apa belajar juga. kayak gitu. Saling belajar, Luar Mbak. biasa. Iya. Luar biasa nih. Iya. Menginspirasi, muda dan tetap rendah hati. Memang seperti itu. Makasih ya Aduh, Mas Toro. Sama-sama, Mbak Ya, Nisa. dan juga ini terima kasih sudah menyaksikan Foodcast. Jangan lupa untuk mendengarkan edisi Foodcast lainnya mengenai inovasi di bidang pangan Indonesia. Dan series Foodcast bisa didengarkan melalui channel YouTube kami, dan juga silahkan kunjungi di media sosialnya Forbil, di websitenya forbil.id dan Instagram @forbilins gitu ya. Jadi silahkan bisa tahu apa aja gitu ya nanti update-update-nya kaitannya dengan podcast di website tadi. Silahkan dikunjungi. Kalau gitu terima kasih sekali lagi Mas Toro, dan Sama-sama, saya Nisa Tami, Mbak Nisa. saya pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk kita semua.